Ya, pemirsa, hari ini 172 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia menggelar aksi bela Palestina secara serentak. Mereka menuntut kemerdekaan Palestina dan mendesak Israel untuk segera mengakhiri serangan di tanah Gaza. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di depan kampus UMJ di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina dan mengecam kekejian Zionis Israel. Aksi bela Palestina ini digelar di 172 kampus Muhammadiyah di seluruh tanah air secara serentak. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Allah! Mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah juga menggelar aksi serupa. Sambil membawa atribut Palestina, mereka berorasi, mendesak kemerdekaan Palestina dan meminta Israel segera melakukan gencatan senjata. Oke, selain Free Palestine, teman-teman semuanya tetap kakinya. Sementara itu, ratusan pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen dari Yayasan Muhammadiyah menggelar aksi bela Palestina di Jalan Majapahit, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menuntut kemerdekaan Palestina dan meminta perhatian serta turun tangan dunia agar mengakhiri perang di Gaza. Mereka menyatakan sikap untuk membela Palestina sampai kapanpun, hingga rakyat Palestina mendapat kemerdekaan penuh tanpa penindasan dari Israel. Sambil membentangkan spanduk sepanjang 70 meter, ratusan sivitas akademika dari berbagai fakultas Universitas Muhammadiyah menggelar aksi damai mendukung Palestina di depan kampus Unismu Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengutuk kekejaman Zionis Israel yang kian brutal. Hingga kini hampir 35.000 orang tewas akibat serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu banyak warga Gaza menderita kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Palestina, kami telah terhubung dengan relawan Mercy di Gaza. Ada Mas Fikri Rofiqul Haq. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat siang waktu Gaza, Mas Aldi. Oke, Mas Fikri, di tengah kita ketahui sudah ada perundingan gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel, begitu yang sedang digadang-gadang dinantikan oleh warga Gaza Palestina. Yang ingin kita sama-sama ketahui, apakah ada informasi kenapa kemudian akhirnya Israel justru menginvasi Rafah? Ya, baik. Memang pada kemarin, Senin tanggal 6 Mei 2024, memang Hamas sudah menyetujui resolusi gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir. Namun sampai detik ini kita masih menunggu apakah Israel akan menyetujui gencatan senjata yang ada 3 tahap tersebut, dan juga berbagai isu yang contohnya adalah kembalinya warga dari selatan menuju ke utara, dan juga penarikan mundur terhadap penarikan mundur tentara Israel terhadap jalur Gaza, dan juga pembebasan sandera antara kedua belah pihak, dan juga diakhiri dengan gencatan senjata permanen. Namun justru informasi yang saya dapatkan memang pada tadi pagi per hari Selasa tanggal 7 Mei ini, memang Israel sudah menguasai border Rafah yang kita tahu adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar, baik untuk bantuan-bantuan itu sendiri maupun untuk warga asing untuk melakukan evakuasi, ataupun warga Gaza sendiri untuk melakukan evakuasi keluar dari jalur Gaza. Dan kenapa mereka memang justru sudah melakukan serangan darat, karena memang
mereka tidak ingin menyetujui adanya gencatan senjata dan mereka masih belum menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Hamas yang ditengahi oleh Qatar dan juga Mesir. Oke, Mas Fikri, sebetulnya apa arti penting penguasaan invasi yang dilakukan oleh Israel di Rafah ini bagi kemudian konflik yang sedang berkecamuk di antara Israel dan Palestina? Iya, yang paling penting adalah kita tahu bahwa Rafah ini adalah kota terakhir untuk masyarakat Gaza. Mereka melakukan evakuasi karena serangan darat sudah dilakukan oleh pihak Israel dari Gaza Utara, dari Gaza City, dan juga Gaza Tengah, sehingga sudah bahkan di Gaza Selatan pun mereka sudah melakukan serangan darat di kota Khan Yunis tersebut. Namun ada 1,3 juta warga yang ada di kota Rafah ini. Israel sudah memberikan peringatan atau selembaran kertas yang diturunkan dari militer mereka untuk segera melakukan evakuasi, dan dengan jumlah yang sangat banyak ini ada 1 juta lebih, dan juga dalam waktu yang singkat-singkatnya tentunya warga Gaza mereka tidak bisa melakukan evakuasi dengan secepat itu, ditambah lagi dengan jarak yang diberikan oleh militer Israel itu cukup jauh. Kalau kita melihat dari berjalan kaki saja mungkin butuh berjam-jam, dan juga memakai kendaraan juga tidak semua warga Gaza memiliki kendaraan, sehingga saat ini serangan darat sudah dilakukan oleh pihak Israel di kota Rafah. Yang kita tahu adalah kota Rafah ini adalah satu-satunya pintu perbatasan untuk akses keluar warga ataupun bantuan masuk, sehingga tim medis ataupun tim-tim lainnya tidak bisa masuk ataupun keluar, jadi sehingga banyak yang terjebak di dalam jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, tentu ini sangat menyakitkan bagi warga Palestina, termasuk warga Gaza dan juga warga yang ada di kota Rafah yang kemudian saat ini sudah diungsikan di Khan Yunis. Namun apakah Anda dapat jelaskan kepada kami bagaimana saat ini kondisi warga Rafah yang sudah dievakuasi, apakah mereka benar-benar sudah meninggalkan wilayah Rafah di tengah invasi besar-besaran yang saat ini sedang dilakukan? Iya, kalau kita pantau dari lapangan, memang warga Gaza yang ada di kota Rafah masih terus melakukan evakuasi mandiri ya. Mereka ada yang menggunakan mobil, mereka ada yang berjalan kaki, ada yang mereka menggunakan kendaraan keledai ataupun gerobak, dan sejak kemarin sampai hari ini warga yang ada di Rafah itu masih melakukan evakuasi, karena seperti yang saya sampaikan bahwa ada 1 juta lebih warga yang ada di kota Rafah ini, sehingga memang sebenarnya kalau dari surat edaran dari Israel itu memang tidak semua wilayah yang ada di Rafah harus melakukan evakuasi. Namun perlu diketahui bahwa di bagian timur Rafah sajalah warga yang disuruh melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis jalur Gaza bagian selatan, sehingga memang sampai detik ini masih banyak juga masyarakat yang bertahan di kota Rafah. Namun semoga kita berharap serangan darat ini tidak meluas ke seluruh kota Rafah, dan juga Israel cepat menyetujui gencatan senjata yang saat ini masih didiskusikan oleh mereka. Oke, Mas Fikri, Anda berada di sana, Anda mengetahui bagaimana seluk-beluk konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Bagaimana analisa Anda, sepenilaian Anda apabila terjadi saat ini maksud saya serangan yang dilakukan di kota Rafah? Apakah kemudian ini akan kembali mengundur gencatan senjata yang saat ini sedang digadang-gadang akan terjadi, termasuk juga pertukaran sandera dan juga untuk pengiriman bantuan dan yang ditahan begitu? Ya, tentunya ini sangat-sangat menghambat sekali ya, di mana memang saat ini Mercy sendiri mengirimkan saat ini ada 3 WNI tadinya yang kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, dan saat ini tersisa 2, dan juga terdapat juga 10 tim medis dari Mercy Indonesia yang saat ini juga berada di jalur Gaza, sehingga total WNI saat ini ada 12 WNI yang ada di jalur Gaza, sehingga mereka juga kita juga tidak bisa keluar, dan juga truk-truk bantuan juga ditutup karena memang border satu-satunya perlintasan bantuan itu pun sudah diserang oleh pihak militer Israel. Dan juga kita tahu bahwa kota Rafah ini tidak begitu luas, sehingga banyak warga yang memang
sampai saat ini juga masih terus melakukan evakuasinya, dan juga sepantauan kami memang sebenarnya tentunya ini sangat menghambat sekali akan adanya gencatan senjata yang terus didiskusikan oleh mereka. Mas Fikri, bagaimana kemudian Hamas merespon terhadap invasi yang terjadi? Ya, kami mendapatkan informasi dari media lokal. Memang saat ini pada tadi malam bentrokan serangan dari Israel terus gempuran baik dari Hamas dan juga Israel terus menggempur satu sama lain di perbatasan, sehingga saat ini Hamas juga masih terus berupaya untuk melakukan pengusiran terhadap militer Israel. Baik, Mas Fikri, mungkin terakhir, bagaimana saat ini kondisi Anda sendiri, relawan Indonesia yang ada di sana, dan juga mungkin warga negara Indonesia yang masih tetap berada di sana, di tengah eskalasi konflik yang nampaknya semakin memanas mulai dari kemarin hingga hari ini? Ya, kondisi 12 relawan dalam kondisi alhamdulillah dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi aman, karena seperti yang saya sampaikan bahwa tidak seluruh kota Rafah itu dikuasai oleh pihak militer Israel, namun hanya dari bagian timur saja yang disuruh oleh Israel melakukan evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan, lebih tepatnya di daerah Al-Mawasif, sehingga saat ini 12 WNI dalam kondisi selamat dan dalam kondisi baik. Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini di iNews Sore. Kami harap Anda selalu aman di sana. Salam untuk rekan-rekan Mercy yang sedang bertugas. Terima kasih sudah berjuang. Selamat sore, Mas Fikri. Salam sehat. Baik pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Selamat sore, Syafa, informasi menarik apa nanti yang akan disampaikan? Ya, selamat sore Aldi dan pemirsa. iNews Sore selanjutnya akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya ada nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan kembali mencuat di Bursa Pilkada Jakarta tahun ini. iNews Sore segera kembali.